Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, dulu awalnya manusia tidak ada. Namutu, kita tidak ada, mati dulu. Wanahya, summa hidup, kemudian hidup. Lah, setelah hidup itu, maka tidak akan ada yang bisa membinasakan selain ad-dahr, selain masa. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, bergantinya masa, maka mereka meyakini yang menyebabkan mereka binasa, mati, selesai kehidupannya itu hanya masa. Maka tidak mungkin dibangkitkan lagi. Itu keyakinan mereka, orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah. Terus? Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, itu dugaan mereka. Karena kuatnya mengikuti hawa nafsu, sehingga datang penjelasan yang terang, yang gamblang tentang adanya kehidupan sesudah kehidupan dunia. Mereka tidak mau mengimani karena saking cintanya dengan dunia. Ya, nanti dengan kata lain, bagi mereka orang-orang yang tidak iman pada Allah ini, dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Namun nanti jika mereka sudah dijemput, kematian mendatanginya, maka tinggal berputus asa, terdiam diri, mengetahui fakta yang sesungguhnya, bahwa akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Saat ini mereka meyakini bahwa kehidupan hanya di dunia ini, sehingga yang nyata dunia ini. Maka rebutan opo-opo. Akhirat bagi mereka hanya cerita, khayalan, dongeng. Namun nanti kalau sudah menemui hari kematiannya, maka dia terbelalak matanya. Fakta bahwa kehidupan, kebenaran kehidupan akhirat itu ada, menyebabkan mereka terdiam berputus asa. Mau bertobat sudah tidak diterima oleh Allah. Nyawa sudah di kerongkongan. Hingga akhirnya dia akan menemukan akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, ada kehidupan dunia itu menipu sekali. Menipu, namun banyak manusia yang tertipu, mengejar segala kemewahan dunia dengan berbagai cara, tanpa peduli lagi, dengan melakukan kecurangan, keculasan, kelicikan, kebohongan, menjatuhkan martabat orang lain, membongkar aib orang lain, menyebar-nyebarkan aib orang lain, dan seterusnya demi keuntungan dunia. Entah itu demi mansib, demi jabatan, demi syuhrah, demi ketenaran, demi mal, demi harta, ataupun demi yang lain-lain. Yang penting mendapatkan keuntungan duniawi apapun bentuknya, tidak peduli larangan Allah, larangan Rasul juga diterjang. Sampai di usia senja pun tidak sedikit yang tetap memperturutkan hawa nafsunya, lupa bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan kehidupan dunianya untuk kemudian kelak mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama dia hidup di dunia ini. Tidak sedikit banyak orang-orang tua masih terlibat dengan perselingkuhan, terlibat dengan minum-minuman, minum khamar, mabuk-mabukan, masih banyak yang seperti itu. Nah, ini maksud dari hadis itu, tertipu oleh dunia, tertipu oleh tingginya atau panjangnya angan-angan, dikira hidup di dunia selamanya. Wis nganti tua ya tetap lali mati. Padahal tinggal maknyuk itu. Selangkah lagi sudah. Fasenya sudah berada di fase tua. Kalau sudah fase tua, maka fase berikut yang akan dilaksanakan, yang akan dilalui adalah fase maut. Fase kematian. Tidak mungkin dari tua
usianya kembali muda lagi, tidak mungkin. Yang ada terus berjalan, fase tua, kemudian fase mati, alam barzah, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, surga atau neraka. Nah, kita muhasabah, saat ini kita berada di fase mana? Dari fase kehidupan manusia dimulai dari alam rahim tadi. Alam rahim berubah jadi jabang bayi jadi anak-anak, anak-anak remaja, remaja muda, muda dewasa, dewasa tua. Nah, kita berada di mana? Kalau sudah berada di fase tua, mung sedilit engkas. Sedilit engkas. Meski kematian tidak harus menunggu tua dulu. Jangan lantas kita punya pikiran, oh saya berada di fase ini, ijik remaja, oh ijik dawa, matiku ijik suwe. Nah, itu juga pemikiran yang salah. Banyak yang di usia remaja juga sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Masih muda juga banyak yang berpulang terlebih dahulu. Masih banyak orang tua yang sampai hari ini masih Allah beri kesempatan hidup. Artinya mati itu setiap saat, tidak kenal usia, tidak kenal kulonumun, tidak kenal permisi. Kematian datang menjemput kita itu tidak menunggu kita siap dulu atau tidak siap. Kita tobat atau belum bertobat. Kematian itu tidak menunggu. Makanya perintah Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya, jiwa maupun raga, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.